Yang pertama, beliau berkata, tidak ada sawit. Saya oleh kemurahan Tuhan di kota Siantar dipercayakan bagi saya 2 hektar di kota Madia, kebun sawit kita sekarang udah buah. 2 hektar sawit, 2 hektar mangga, 2 hektar pisang kepok, 2 hektar pohon pinus, dan saya sangat diberkati. Berapa hektar semua tadi? Itu semua ada di Jalan Asahan nomor 35 Pematang Siantar, atau di kantor pusat yang sudah diserahkan ke saya tanggal 10 Februari 2021. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, dalam hal berbeda, tapi hanya perbedaannya sedikit. Tadi Bapak ini bilang tidak ada yang organisasi miliar di sini, atau berapa tahun sepertinya tidak diabaikan lah seperti itu. Saya ada lagu untuk itu. Nang swarga ho diangka pamilimi, nang dia katutur nang kasih solotmi, nang argado di Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kalau organisasi tidak pedulikan kita, tapi ada organisasi yang untuk semua, namanya ketuanya Yesus Kristus yang selalu sedia bagi kita. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya kurang tahu lagi mau bilang apa. Udah jam 1 di Siantar udah ditinggalkan acara seperti ini lagi. Ya namanya Siantarmen, preman-preman Siantar kan gitu kan. Tapi saya sudah dengar berita di Riau 6 ini lebih bagus mendengar firman daripada makan, karena firman Allah selalu berkumandang manusia bukan saja hidup dari daging lembu saja, dari makanan saja, tapi dari firman Allah. Haleluya. Maka saya sangat percaya satu orang pun tidak akan merepet kalau saya khotbah satu setengah jam, semua akan diberkati oleh karena firman Allah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Judul tema yang telah disampaikan oleh panitia yaitu Yohanes 12 ayat yang ke-32. Saya akan baca ayat ini dengan suara yang sangat keras. Saya percaya suara saya lebih kuat dari semua kita yang ada di sini. Saya sendiri. Saya baca, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Haleluya. Sudah dikasih Tuhan, kata aku di sini perlu kita sepakati dulu. Siapa aku ini? Apakah pendeta pasar ibu atau seseorang? Yang pasti aku ini adalah Yesus Kristus yang dimuliakan. Lukas 1 ayat yang ke-25. Kita akan baca ayat yang ke-35. Lukas 1 ayat yang ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi kau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Yang saya garis bawahi di sinilah kuasa Allah yang maha tinggi. Jadi aku di sini adalah Allah, Yesus sendiri. Sepakat ya? Haleluya. Yang dipermuliakan, yang kita muliakan hari ini. Yang pasti semua yang hadir ini memuliakan nama Yesus, memuliakan namanya, mengagungkan namanya. Saudara, dari firman Allah hari ini kita kejar, tapi saya akan 3 pertanyaan, 4 pertanyaan dari tema yang saya sudah hari ini. Yang pertama ialah, siapakah aku? Jawabannya adalah Yesus yang dimuliakan. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana dia ditinggikan? Karena firman Allah berkata,
dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Pertanyaan yang kedua dari tema yang saya gali dan saya persiapkan ialah bagaimana dia ditinggikan. Bagaimana Yesus itu ditinggikan? Bagaimana Yesus yang kita sudah sepakati, aku yang dimaksudkan di sini adalah ditinggikan. Ditinggikan sama dengan tadi kata sebutan dari Bapak Kepala Sidang, dimuliakan. Haleluya, diagungkan atau disalibkan. Jadi pemberitaan salib itu adalah kebodohan bagi orang yang mau binasa. Tapi bagi orang yang mau diselamatkan, pemberitaan salib itu adalah kebahagiaan. Siapa mau ikut aku, pikul salib setiap hari. Jadi kata ditinggikan di sini sama dengan dimuliakan, disalibkan, supaya kita semua beroleh kemuliaan. Kalau kita ikut juga tersalib. Tersalib bukan jasmaninya saja, tapi sering manusia ini menyalibkan Yesus beberapa kali lagi. Di Rio 6 tidak akan dijumpai lagi yang menyalibkan Yesus kedua kali. Salah satu di antaranya, kalau ada yang tidak tahan lagi dengan firman Allah, lalu dia diam-diam pergi ke ruang makan, dia makan sendiri tanpa memberitahu ke kawannya. Saya kurang berani bilang dia termasuk menyalibkan Yesus. Terlalu keras. Tapi yang pasti bukan itu. Yang pasti ialah dikala dia bimbang kepada Allah yang Maha Kuasa, yang karena sudah disalibkan maka dosa kita diampuni, dia menanggung semua beban kita di kayu salib, termasuklah dia orang yang menyalibkan Yesus kedua kali. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana ia ditinggikan? Ditinggikan sama dengan dimuliakan, disalibkan. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-32, ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana ia harus mati. Kita akan buka ayat ini, kita akan baca sama-sama. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Haleluya. Ini dikatakan dia bagaimana ia seharusnya atau cara mati. Ini kata-kata terakhir mau menjelang dia disalibkan. Bagaimana caranya dia mati? Kata terakhir dari dia. Dan setelah itu terjadilah mulai drama penyaliban kematian Kristus. Dia katakan, jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan terus bilang, Allah mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Segera mati, segera dia dipermuliakan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, Yohanes ayat 3, ayat-ayat ya, izin. Haleluya. Yohanes 3 ayat 14. Kita baca lagi. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah juga anak manusia harus ditinggikan. Yesus yang ditinggikan itu seperti Musa meninggikan ular. Semua kita sudah sama-sama tahu. Di waktu Musa meninggikan ular di tongkatnya, saya ingat diajarkan di sekolah minggu, siapa yang memandang dia, memandang ular itu akan disembuhkan. Haleluya. Itu yang kedua, siapa yang memandang dia akan disembuhkan. Dan sekarang Yesus disalibkan. Siapa yang memandang Yesus di kayu salib akan disembuhkan. Haleluya. Siapa yang memandang Yesus disalibkan akan dipulihkan. Haleluya. Siapa yang memandang Yesus disalibkan, dia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Luar biasa. Maka itu sudah dikasih Tuhan supaya setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Marilah pandang Yesus. Maka saya sangat senang lagu pujian yang berkata,
Pandang terus padanya, jangan menoleh jalan terus. Apa? Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Haleluya, haleluya. Jangan pandang seorang lain, karena salah orang lain membuat kau ke neraka. Pandang Yesus yang membuat kita masuk ke dalam surga. Karena saudara dikasihi Tuhan, banyak manusia ini membuat dirinya jatuh karena orang lain.